Oke, selamat pagi teman-teman Bilaf. Kita berjumpa lagi nih ya di agenda rutin kita di live Instagram. Nah, sama ya seperti sebelumnya, kita ketemunya ada weekend nih ya. Karena kita menyelesaikan dengan pembicara Happy Lova hari ini. Nah, hari ini Happy Lova akan ngobrol-ngobrol bareng. Nah, ini saya lihat contekan dulu. Mbak, mana ya? Bentar. Bareng Kak Rizal. Ini ya, bareng Kak Rizal Andrian Pratama. Nah, ini ya. Kak Rizal ini punya beberapa bisnis ya sebenarnya. Cuman ya hari ini yang akan nanti juga akan kita sharingkan nih di akhir ya bisnisnya Kak Rizal nih apa aja nih. Yang akan kita obrolin bareng Kak Rizal pagi ini yaitu membuka peluang bisnis dengan sewa kompor portable dan alat grill. Nah, saya itu ini mungkin sedikit ya cerita buat teman-teman nih. Nah, saya itu udah beberapa lumayan lama sih ya bareng ini ya kenal sama Kak Rizal kayak tahunan inilah sering transaksi gitu dan saya merasa bagus banget nih Kak Rizal ininya ya kayak pelayanannya ke customer seperti itu. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin nanti pengen kepo-kepo ya dengan jualannya Kak Rizal nanti bisa tuh ya ke akun Instagramnya Kak Rizal atau bisa langsung ke nomor WhatsApp-nya. Jadi nanti diinfokan juga tuh nomor WhatsApp-nya Kak Rizal. Bagus banget dan saya ngerasa ini ya apa namanya selama jual beli dan transaksi dengan Kak Rizal tuh memang amanah banget tuh kan ini ya apa namanya ketika ada hal-hal yang misalnya kok tidak bisa seperti itu memang benar-benar dilayani sampai selesai kayak gitu. Jadi nanti bagi teman-teman yang ingin kepo-kepo jalannya Kak Rizal ingin transaksi itu saya ngerasa ini banget sih rekomendasi banget kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ngobrol-ngobrol bareng Kak Rizal tentang ini tadi membuka peluang bisnis dengan sewa kompor portable dan alat grill. Mungkin bisnis ini juga termasuk bisnis yang mungkin jarang ya teman-teman kurang familiar gitu ya. Tapi saya sedikit searching sih tentang bisnis ini dan peluangnya cukup bagus. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya dengan Kak Rizal. Mungkin ini sih Kak sebelum kita lanjut ke temanya, mungkin teman-teman pengen tahu sedikit nih Kak tentang Kak Rizal terkait aktivitasnya Kak Rizal, stay di mana, kayak gitu Kak. Biar kenal dulu nih Kak teman-teman Kak, sebelum kita sharing-sharing bisnisnya Kak. Halo teman-teman, nama saya Rizal Andrian Pratama. Saya tinggal di Surabaya, usia masih 20 tahun. Saya lulusan SMK 10, jurusan multimedia. Saya untuk aktivitas sehari-hari menjalankan bisnis ini. Jadi masih stay di bisnis. SMK-nya jurusan apa Kak? Kalau boleh tahu Kak? Dan multimedia Kak, soal kayak desain gitu. Oh, multimedia. Wah, keren. Iya, oke. Nah, Kak, kalau yang melatar belakangi ini ya Kak ya, melatar belakangi Kak Rizal akhirnya kan memang ada beberapa bisnis Kak ya, tapi kan ini memang bisnis yang paling lama ya yang Kak Rizal kerjakan ya Kak. Kenapa tuh Kak tiba-tiba kepikirannya itu pengen buka bisnis ini deh, pengen buka bisnis sewa kompor dan alat grill ini deh kayak gitu. Itu apa Kak yang melatar belakangi Kak Rizal akhirnya pengen ini buka bisnis ini? Jadi awalnya gini Kak, waktu itu kan saya lihat status ya temen gitu kan ya. Itu ada yang dicari kompor portable buat acara di kampus gitu. Nah, itu kan saya kan bilang, kenapa nggak beli aja gitu. Nggak enak kalau beli bro, cuma sekali pakai gitu. Nah terus di situ saya, kenapa nggak saya buat peluang aja ini buat bisnis ya gitu kan. Saya waktu itu langsung kontak saya yang ada di Gresik, saya bilang, Mas ini ada peluang bisnis buat sewa kompor portable dan alat grill. Akhirnya saya sama partner saya itu setuju gitu waktu itu. Setuju, kita jalanin bareng itu waktu itu di bulan Agustus Kak. Di Agustus kemarin 2024 itu kita memulai. Waktu itu kita mulai di bulan Agustus akhir kita memulainya. Iya. Jadi itu sih yang latar belakang. Nah, kesempatan problem di suatu masyarakat langsung kita eksekusi begitu. Iya. Berarti ini dikerjakan bareng partnernya Kak Rizal ya Kak ya? Nah, ada di Gresik. Partnernya namanya Mas Irfan. Iya. Nah Kak,
berarti ini marketnya teman-teman kampus, Kak? Ya, tuh 80% kita target di teman-teman kampus, anak mahasiswa. Soalnya kan dia sering jalan event gitu Kak, event atau acara kampus itu ada yang masih butuh kompor portable kan. Iya. Ya saya baru tahu juga sih, kampus ya biasanya untuk kegiatan-kegiatan outdoor gitu Kak ya, berarti kalau kampus ya Kak ya? Ya, biasa buat kegiatan kayak event atau organisasi gitu. Iya benar. Organisasi atau kalau ini kali ya Kak ya, diklat gitu paling ya Kak ya? Iya. 80% itu anak mahasiswa target market kita. Nah Kak, gimana tuh Kak? Ini apa men-sharingkan bisnis ini Kak? Mensosialisasikannya Kak? Maksudnya apakah pakai selebaran? Kalau selebaran itu kan buy offline ya Kak ya? Atau ini apa namanya buy online Kak? Kita itu Kak, kita pakai Instagram. Jadi kita waktu awal itu kita buat Instagram, kita follow akun kampusnya dulu, terus kita lihat siapa follower, terus kita follow semua itu. Itu istilahnya kayak customer itu. Hanya biar mereka mengerti apa yang kita jalankan, terus mereka order, nah, terus habis itu terjadi transaksi mulut ke mulut ya. Promosi. Oh, iya. Berarti memang ini ya Kak ya, buy online ya, offline Kak ya? Ya, tes. Ya, delay sih barusan. Ya Kak, berarti ini, ya saya ulang ya Kak. Berarti ini memang online Kak ya, untuk pemasarannya Kak ya, bukan offline ya Kak ya? Pemasarannya kita full online Kak. Iya. Dan ini Kak ya, apa namanya, berarti target marketnya itu seluruh kampus di Surabaya Kak ya? Seluruh kampus di Surabaya. Iya. Nah Kak, ini kan, iya, ini kan berarti menyewakan Kak ya, menyewakan barang-barang seperti itu Kak ya. Oh berarti untuk di awal ini Kak, kalau boleh Kak ya, kalau enggak boleh enggak apa-apa, kita skip aja. Berarti untuk di awal itu perlu modal yang cukup besar enggak sih Kak? Karena kan barang-barangnya juga cukup mahal ya Kak ya. Maksudnya dan butuh banyak. Kalau untuk modal mungkin nggak terlalu besar ya dari kita. Kita mulai mungkin ada beberapa unit dulu kita mulai. Terus habis itu kalau ada profit kita kembangkan lagi, kita putar terus pokoknya uangnya itu. Jadi kita hanya modal mungkin ya nggak sampai puluhan juta, nggak sampai yang sebanyak itu. Kita hanya modal mungkin awal-awal itu hanya ratusan ribu kalau bisa dibilang. Oh iya. Berarti mungkin ini Kak ya, di awal itu produknya beli berapa pieces tuh Kak? Awal buka bisnis ini Kak? Cicil dulu, beli 3, habis itu beli lagi 2, beli lagi. Iya. Berarti memang cukup terjangkau Kak ya, bisnis ini Kak ya? Masih cukup terjangkau karena yang masih pemain di bisnis ini masih kecil, masih sedikit menurut saya. Iya. Benar. Dan ini Kak ya, dan memang peluangnya itu memang market di kampus Kak ya? Saya melihat peluangnya itu di situ, di kampus-kampus yang sering menjalankan kegiatan organisasi atau event-event gitu, saya di situ masuk. Iya. Tapi memang ini Kak ya, untuk bisnis ini itu memang ada batasan untuk tempat ya Kak ya, maksudnya untuk jarak gitu Kak. Jadi untuk wilayah misalnya ketika kita stay-nya di Surabaya, ya kita menerima orderannya hanya di Surabaya aja gitu Kak ya, masih belum bisa sampai keluar kota gitu Kak ya. Nah untuk cabang kita ada satu lagi di Gresik Kak, jadi untuk Surabaya dan Gresik. Oh iya. Berarti ini udah ada di Gresik juga Kak ya, ada 2 ya, di Surabaya dan di Gresik. Iya. Iya. Nah Kak, kalau jenis kompornya, jenis kompor portable dan grillnya apa aja Kak yang disewakan jenis? Kompor portable mungkin sama saja ya kayak kompor portable pada umumnya. Mungkin kita beda di mereknya aja. Kita cari merek yang bagus. Kita seleksi. Waktu itu ada 4 yang kita seleksi. Kita seleksi 4 merek, kita cari yang bagus itu cuma 2. Itu yang kita pakai sampai sekarang. Iya. Oh ya Kak, BTW saya itu di Malang loh, deket ya. Semoga nanti kapan-kapan kita bisa silaturahim ketemu. Boleh, mungkin bisa ketemu. Nah Kak, ini apa namanya jenis kompor? Ya, terus jenis
kompornya yang disewakan itu ini apa namanya? Itu waktunya itu harian, pekanan atau bulanan tuh, Kak? Kalau untuk sewa itu kita harian aja, Kak. Karena lebih mudah untuk pantauannya sih kalau harian. Soalnya kan alat kita juga terbatas. Jadi waktu mungkin ada yang boarding sekarang, besok ada yang boarding lagi itu alatnya bisa langsung kembali gitu. Jadi nggak terlalu nunggu lama. Iya ya, dan ini juga mungkin Kak ya mempermudah customer juga Kak ya. Maksudnya mungkin mereka itu memang butuhnya cuma 2 hari, 3 hari, tidak sampai 1 pekan gitu Kak ya. Bisa harian kok di kita. Tapi rata-rata berapa lama sih Kak teman-teman itu customer itu kalau apa namanya sewa-sewa gitu? Untuk paling lama itu 3 hari sih paling lama itu. Iya iya. Dan biasanya kalau sekali booking itu berapa Kak? Maksudnya berapa ini Kak? Berapa kompornya? Berapa pieces gitu Kak yang di booking biasanya? Karena kan biasanya kalau untuk acara kampus biasanya kan ini Kak ya apa perlu banyak enggak sih Kak kalau untuk acara kampus gitu biasanya? Ya perlu banyak. Kita itu pernah itu satu hari itu satu orang itu booking 4 kompor lengkap satu set. Itu satu hari. Oh iya, wah. Nah, Kak, berarti itu waktu itu ya silakan. Ya lanjut Kak. Iya. Jadi ini apa namanya berarti ini Kak ya apa sekarang itu untuk produknya sendiri maksudnya untuk barang-barang yang disewakan itu sekarang memang sudah berkembang Kak ya maksudnya udah jauh berkembang dari awal ya Kak ya karena katanya Kakak tadi kan setiap profit yang didapat itu setiap laba yang didapat itu ini ya apa namanya dikembalikan lagi untuk dijadikan alat untuk dijadikan modal kayak gitu Kak ya benar Kak. Jadi untuk profit kita itu kita putar lagi untuk membeli alat baru atau untuk membeli gas-gas baru seperti itu. Jadi untuk 3 bulan pertama kita sudah saya sama partner saya itu sudah deal untuk tidak memakai profit pertama itu buat dipakai sendiri. Jadi profit awal-awal itu kita fokuskan ke permodalan. Kita fokus ke operasional semua. Seperti itu. 3 bulan pertama Kak? 3 bulan pertama ya? 3 bulan pertama. Iya. Memakai uang profit tersebut khususnya untuk operasional semua. Oh iya ya. Iya ini bisa jadi insight banget nih buat teman-teman yang apa namanya yang buka-buka bisnis ya, entah bisnis yang seperti seperti ini ya, seperti Kak Rizal atau bisnis-bisnis yang lain juga kayak gitu. Jadi untuk bisnis itu memang untuk profit di awal, untuk laba di awal itu baiknya memang jangan dipakai dulu gitu Kak ya. Memang dikembalikan lagi dulu untuk jadi modal lagi, diputar lagi gitu Kak ya. Karena kita seringkali udah gemes di awal biasanya kalau baru buka bisnis terus dapat laba udah gemes pengen langsung dipakai kayak gitu labanya. Ya itu emang godaan di awal sih. Saya sama partner saya sudah koordinasi waktu itu. Mas untuk uang profit awal kita buat operasional semua ya 3 bulan. Ya kita deal akhirnya sama partner itu. Iya. Dan untuk bulan keempatnya itu baru kita bisa ambil profit tersebut. Iya. Mungkin ini juga bisa jadikan standar juga ya buat teman-teman yang baru buka usaha, yang baru mulai. Jadi 3 bulan pertama itu jangan diambil dulu, labanya nggak usah dipakai dulu. Nanti baru bulan keempat baru dipakai seperti itu. Iya. Nah, terus ini sih Kak, alat-alatnya itu ada alat-alat disewakan itu ada bahan bakarnya nggak sih Kak? Seperti gas. Ya, untuk bahan bakar itu kita sediakan gasnya ya. Jadi untuk tiap customer yang sewa di kita itu kan ada itu kompor portable itu kan satu set sama gasnya nanti kita sediakan sama gasnya juga. Jadi untuk pakai 35.000 itu sudah dapat kompor sama gasnya. Jika customer mau order nggak bisa, kalau mau nambah gas misalkan mau nambah 2 atau 3 itu bisa. Jadi kita sediakan. Iya. Nah, gimana Kak untuk memastikan kualitasnya atau keamanannya tuh Kak ketika disewakan? Maksudnya kan sebelum disewakan itu kita perlu ngecek gitu Kak ya keamanannya. Maksudnya jangan sampai nanti nyampe ke tangannya customer ternyata ada apa-apa karena kan ini barang yang lumayan ini ya ya ada ini bahayanya gitu ya karena berhubungan sama ini ya api. Tentunya keamanan dan juga kualitas itu menjadi tanggung jawab saya ya sebagai penyedia jasa. Untuk keamanan itu kita sebelum kita
sajikan ke customer atau kita kirim ke customer itu kita cek dulu Kak, untuk kita nyalakan dulu gasnya apakah ada kebocoran atau tidak. Kalau misalkan ada kebocoran atau ada kendala waktu kompor itu dinyalakan, kita ganti kompor yang lain. Jadi nggak sampai ke tangan customer itu dengan kompor yang rusak atau kompor yang tidak berkualitas. Itu kan saya membayarkan buat customernya. Kita juga perhatikan di segi. Oh iya, tapi selama ini pernah nggak Kak sampai ada apa namanya customer yang kayak komplain atau ngeluh gitu Kak? Maksudnya terkait barangnya ya Kak ya, terkait barang yang disewa. Ada nggak Kak? Kalau untuk alhamdulillah masih belum ada sih. Ya jangan sampai lah. Soalnya kita juga riset juga sih itu bahannya itu yang terbaik itu bagaimana. Terus habis itu cara penyajiannya yang gimana juga. Itu sih Kak. Terutama iya. Kalau itu di gasnya sih. Ya, kalau gasnya sampai ada kebocoran tuh harus segera kita ganti waktu itu. Dan pernah Kak kejadian itu apa gasnya bocor itu pernah? Waktu itu kita waktu kontrol waktu mau pengiriman itu gasnya ada yang ngopos atau yang bocor tuh untungnya itu kita cek dulu, akhirnya kita ganti yang baru. Dan sampai tangan customer juga sampai selesai pemakaian. Bagus banget berarti Kak ya, maksudnya dari segi pengecekannya itu, maksudnya di pelayanannya Kak Rizal dan tim itu bagus banget ya, maksudnya bisa ketahuan juga kebocoran gas sebelum nyampe ke tangan customer. Ya karena kita sudah pelajari untuk sebelum memulai itu kita pelajari dulu Mbak. Jadi kita nggak asal untuk memulai karena itu kan resikonya juga besar kalau sampai ada apa-apa dengan customer juga. Kita juga perhatikan dari segi itunya juga. Iya, Kak, ini sih saya penasaran sebenarnya kan saya merasa pelayanannya Kak Rizal dan tim tuh bagus banget Kak ya. Maksudnya bukan cuma ini kan sharingnya memang tentang bisnis ini, tapi kan saya biasa transaksi di bisnis yang lain dengan Kak Rizal gitu. Saya merasakan memang pelayanan ke customer bagus banget. Itu tuh memang maksudnya hal itu tuh dipelajarinnya itu oleh Kak Rizal tuh karena kan tadi malah latar belakangnya multimedia ya, dan tidak semua orang juga bisa punya kapasitas pelayanan seperti itu gitu. Dan saya juga banyak Kak ketemu sama teman-teman offline gitu yang jualan online juga gitu, yang maksudnya juga tidak semuanya juga sih Kak bisa memberikan pelayanan sebaik itu, seramah itu kayak gitu. Nah kalau Kak Rizal sendiri itu karena latar belakang multimedia itu lebih ke kayak memang mempelajari tentang cara melayani customer, atau sering ikut ini seminar-seminar, atau memang bisa dengan sendirinya gitu kan? Saya penasaran sih. Kalau udah mempelajari ya, tentunya saya cari di sosmed ya, tentunya di YouTube atau di yang lain. Saya nggak ikut seminar-seminar, kita cari media seperti di YouTube. Nah, kalau nge-treat customer itu kita nggak harus yang penting profit gitu. Kita harus tanyakan lagi ada keluhan atau tidak gitu. Karena kalau kita anggar gini, kalau misalkan kita kan sudah memberikan barang terus kita dapat uang. Kalau kita hanya mengambil uangnya saja, itu kan kita sama saja kayak melepaskan tanggung jawab kita gitu. Kita kan harus bertanggung jawab. Makanya kayak gitu. Iya. Kita juga Iya keren banget itu tentang tanggung jawab, dan tidak semua orang ya memegang bagian itu tentang tanggung jawab. Maksudnya saya juga banyak juga ketemu sama teman-teman yang ya asal udah dapat uangnya juga akhirnya ada bertanggung jawab juga kayak gitu dengan keluhannya saya selaku customer. Dan ya, itu cukup mengecewakan. Karena kebanyakan customer kita itu dari customer yang lama gitu. Soalnya kan kayak direkomendasikan gitu dari customer yang sebelumnya itu rekomendasi ke temannya lagi ya, itu akan menjadi efek baik bagi saya soalnya sebagai orang pengusaha. Itu kan itu mulut ke mulut itu. Jadi, iya benar. Positif juga. Kalau kita memberikan kepercayaan kepada customer, itu kan akan menjadi nilai positif juga kepada bisnis kita, kepada usaha kita. Gitu. Kita memberikan kepercayaan. Benar, saya sepakat sih. Nah itu ya teman-teman. Jadi memang pentingnya pelayanan ya buat buat kita ya yang pebisnis kayak gitu atau yang jualan, itu penting banget tuh pelayanan, karena memang benar seperti yang Kak Rizal sampaikan barusan, saya juga sepakat karena memang marketing tercepat itu mood by mood, dari mulut ke mulut gitu. Ketika ada satu orang yang oke gitu dengan produk yang kita jual, ngerasa nyaman, biasanya dia akan men-sharingkan ke relasi-relasinya yang lain, bahkan tanpa kita minta, seperti itu.
Jadi memang ini ya Kak Rizal ya kali. Apa memang pentingnya menjaga hubungan dengan customer? Itu mungkin nggak ya? Ya benar-benar. Penting juga, soalnya apa customer yang lama itu berdampak baik buruknya itu tidak. Kalau misalnya kita dari awal memberikan pelayanan yang buruk, customer itu akan memberikan yang buruk juga. Apa bicara ke temannya jangan beli di sini, contohnya seperti itu. Kalau kita memberikan yang baik, customer itu akan merekomendasikan. Itu akan menjadi nilai positif juga. Tanpa kita dapat customer tanpa harus mencarinya sendiri. Iya, iya benar-benar. Nah Kak, tapi selama ini memang apa dalam bisnisnya Kak Rizal ya, selama ini ada enggak Kak yang maksudnya ya komplain-komplain gitu selain bisnis yang ini Kak ya, bisnis-bisnis yang lain ada sampai yang komplain-komplain gitu enggak sih Kak? Ada. Kalau misalnya komplain itu kita menanggapi itu harus itu ya, harus dari kita positif dulu. Kita cari dulu keluhan customer-nya itu apa. Contohnya kalau ya kita cari dulu keluhannya. Tadi kita nggak langsung chef kita menghindar itu tidak. Kita cari dulu keluhannya. Kalau bisa kita harus minta maaf duluan lebih awal. Kita minta maaf dulu, terus kita carikan solusinya dulu. Nah seperti itu saja. Benar-benar. Iya benar-benar saya sepakat sih. Seperti itu juga sih yang saya pelajari ya tentang ini, tentang apa? Tentang admin, bisnis admin, customer service seperti itu. Memang bahkan meskipun customer yang salah, kita nih penjualnya yang perlu minta maaf. Kita tidak usah ngotot gitu. itu saya juga pelajari. Makanya saya ya termasuk yang sering kecewa juga sih sama pelayanannya orang-orang, tapi ya udahlah gitu. Karena maksudnya saya juga orang yang juga ngelakuin bisnis, orang yang jualan juga kayak gitu. Maksudnya saya paham kalau customer itu perlu diperlakukan baik, tapi sudah diperlakukan baik ya gitu. Jadi kadang-kadang juga ini ya, kadang-kadang juga sering kecewa gitu. Iya, iya. Nah, Kak, kalau ini Kak, apa balik lagi ya ke jasa yang ini ya, jasa penyewaan kompor ini ya. Nah, kalau kolaborasi gitu Kak, pernah enggak Kak dilakuin kolaborasi dengan ini apa misalnya catering, komunitas, organisasi atau organizer kayak gitu. Itu pernah enggak Kak? Kalau kolaborasi kayak saat ini masih belum pernah ya, masih belum ada. Untuk kemungkinan kedepannya mungkin ada. Kita akan kolaborasi dengan beberapa organisasi atau beberapa anak-anak kampus juga. Itu kemungkinan ada untuk kedepannya. Iya. Kalau sistem pemesanan dan pengantarannya itu gimana Kak? Kalau untuk pemesanan itu nanti tinggal ini ya, customer bisa lihat di bio Instagramnya Ustaf itu ada nomor WA, nanti kita langsung chat di sana, nanti kita kasih pilihan paketnya. Itu ada beberapa paket, mau yang paket yang pakai ongkir atau yang mau COD atau ambil di tempat. Iya. Biasanya ini Kak ya, pengiriman itu biasanya pakai ini enggak sih Kak? Apa namanya kayak Gojek, Grab gitu enggak sih Kak? Biasanya pengiriman barangnya Kak? Dari kita sendiri Kak untuk pengiriman. Jadi lebih hemat juga sih dari customer. Oh bahkan meskipun maksudnya Surabaya kan luas banget Kak, itu juga apa? Maksudnya tidak ada jarak maksimal sekian gitu enggak Kak ya? Maksudnya meskipun jauh gitu tetap diantar sendiri ya Kak? Diantar sendiri Kak. Kalau kita gini ada gratis ongkir itu untuk khusus COD Kak. Jadi kita contohnya gini, saya kan ada di Surabaya Timur, customer kita ada di Barat. Nah itu customer itu kan biasanya mau yang free ongkir. Kita arahkan gini, kita kalau mau free ongkir, saya sediakan mau COD di tengah-tengah atau di Surabaya Pusat. Itu kita kasih free ongkir. Itu kita COD. Di tengah nanti kita kasih apa kompornya nanti sama identitas si penyewa gitu. Nanti foto seperti itu. Iya Kak. Jadi ini Kak ya, apa namanya pembayaran itu di awal Kak ya, sistem pembayaran itu di awal. Dan ini enggak Kak, apa namanya mereka kayak titip kartu identitas enggak Kak, seperti KTP gitu, untuk ditukar dengan barangnya. Identitas itu biasanya kita foto aja sih Kak, kita foto aja sama foto orangnya itu. Nggak perlu bawa identitas, orangnya foto seperti itu. Baik banget. Soalnya kemarin ini Kak, saya jadi keinget di sini kemarin kan butuh ini ya, tempat apa butuh sewa pakaian gitu ya, pakaian anak hari Kartini itu ketika sewa itu ya pakai kartu identitas kayak gitu. Jadi pas mengembalikan pakaiannya itu baru KTP-nya itu dibalikin ke kita gitu. Oke, saya pikir juga pakai kayak gitu enggak ya, tapi cuma di foto aja ya. Foto aja. Nah, Kak, berarti harus sesuai Kak. Maksudnya misalnya di sana ininya sewanya itu 3 hari, berarti ya di hari ketiga itu ya barang harus dibalikin ya Kak ya? Iya Kak.
di hari ketiga itu barang harus dikembalikan. Tapi kalau misalkan customer-nya itu apa konfirmasi ke kita dulu, misalkan mas saya terlambat 2 jam atau 3 jam, boleh, kita boleh kan asalkan customer-nya konfirmasi, kita nggak kenakan denda. Tapi kalau lewat dari 1 hari kita kenakan. Oh iya iya benar-benar. Berarti memang ada denda untuk keterlambatan pengembaliannya ya kak ya? Ya, ada. Nah kak, untuk pengembaliannya itu customer sendiri yang datang apa diambil kak? Untuk pengembaliannya? Kalau untuk ambil itu kan kita kalau COD ya kita sesuai awal tadi. Kalau COD ya kita ambilnya COD. Kalau misalkan kita antar ya ambilnya kita jemput juga di rumah customer gitu. Jadi customer nggak perlu repot-repot gitu kalau mau antar jemput itu. Wah iya benar. Benar itu memudahkan sekali tuh. Saya juga barusan lagi ngebayangin saya sebagai customer ya senang gitu kak, maksudnya ya senang gitu, maksudnya barang diantar dan diambil kayak gitu. Dan ada ini juga ya, ada free ongkir juga kak ya? Ada free ongkir. Nah kak, kalau menurut kakak apa ya kelebihan ini ya, kelebihan dari bisnis ini dibanding kayak apa namanya, dibanding teman-teman itu harus ini sendiri ya, harus beli alat sendiri kayak gitu? Kalau kelebihannya itu ya jelas itu ya, apa customer tuh nggak perlu repot buat beli sendiri. Itu customer nggak perlu repot, jadi nggak perlu, soalnya kan ini nggak, alat ini kan hanya dipakai biasanya untuk 1 kali atau 2 kali saja. Jadi kalau nggak dipakai kan cuma atau sayang gitu kalau nggak dipakai. Jadi kita menyediakan jasa ini kan customer yang buat pakai berapa kali aja atau beberapa kali aja gitu. Dan keunggulan kita juga itu ada ya, itu diantar jemput atau free ongkir itu juga. Jadi customer nggak perlu ribet-ribet lah, istilahnya kayak terima jadi. Iya benar-benar, karena memang ini kak ya, barang ini memang bukan barang yang akan dipakai seterusnya gitu kak ya. Jadi memang enaknya itu memang sewa aja gitu dibanding beli gitu. Seperti tadi tuh saya cerita tentang apa, sewa baju anak apa ya kemarin itu, sewa baju anak untuk perayaan Hari Kartini itu baju adat. Nah itu sewa baju adat tuh karena kan dari pakai seterusnya ya, makanya saya kepikirannya memang bukan beli tapi sewa tuh. Iya benar kak. Nah kak, menurut Kak Rizal sendiri ini kendalanya apa sih kak untuk di bisnis ini? Kendala atau tantangannya gitu? Kalau untuk kendala mungkin di awal-awal ya kak, di awal-awal saya mulai itu, waktu itu kendalanya gini, kita salah membeli alat waktu itu, kita kurang memperhatikan kualitas. Jadi waktu itu kualitasnya itu buruk, kualitasnya itu contohnya di wajahnya kak, kita membeli wajan anti lengket itu ya memang dengan harga yang murah waktu itu buruk. Waktu dipakai customer itu mengelupas, alat anti lengketnya itu mengelupas. Itu kita perhatikan, akhirnya kita nyari solusi untuk cari yang lebih bagus lagi, mereknya juga yang lebih bagus, dan akhirnya juga tuh ketemu yang sekarang yang bagus. Jadi itu kendala yang harus dipelajari waktu pertama kali saya memulai. Oh iya benar tentang kualitas alatnya ya kak ya, berarti ya kendalanya ya, karena memang belum kenal ya, maksudnya produk ini tuh merek apa yang bagus kayak gitu kak ya. Iya kak. Iya. Nah, kalau ini kak, jadi untuk ngatasi resiko rusak dan kehilangan alat kayak gitu, itu pernah nggak sih kak? Maksudnya kejadian gitu, maksudnya kejadian kayak customer itu ini ngerusakin alat, jadi udah pas dalam proses pengembaliannya, waktu disewakan baik-baik aja alatnya, terus ketika udah dikembalikan rusak kayak gitu. Kayak gitu pernah nggak sih kak? Atau hilang kayak gitu? Untuk kerusakan alat sih sejauh ini belum ada sih dari customer. Cuman kita lihat dulu dari kerusakan itu seperti apa. Kalau hanya kerusakannya kecil atau mungkin contohnya itu covernya ada yang retak atau covernya itu ada yang copot, apanya itu mungkin kita bisa perbaiki sendiri. Jadi customer nggak perlu ganti atau nggak perlu kena tes lagi. Seperti itu. Tapi kalau kerusakannya itu parah, kayak tadi ada contohnya itu kayak kompornya ada yang rusak, itu kemudian kita kenakan denda sih ya, mungkin nggak sampai sepenuhnya, mungkin beberapa persen aja buat jasa servisnya. Iya. Nah, kak, terus kalau event, ada nggak kak event atau momen yang ini menurut kakak potensial gitu kak dengan bisnis ini, dengan layanan ini?
Ada nggak? Itu waktu momen paling potensial kita adalah waktu malam tahun baru. Itu kita hampir menolak itu 300 customer di Surabaya dan 80 customer itu kita menolak. 300? Terus saking saya nggak 300 customer? Ya, kita nggak ekspektasi segitu banyaknya. Soalnya kan kita kira kan cuma beberapa aja gitu. Ternyata sampai segitu banyaknya antusias. Wah. Jadi di Hamin 4 tahun baru itu kita sudah full booking nggak? Itu masih banyak customer yang WA minta pesen gitu. Cuman kita ya terpaksa waktu itu kita tolak karena kesediaan alat juga kita terbatas seperti itu. Benar-benar. Wah, iya saya surprise banget. Oh iya ya, momen-momen tahun baru tuh ini banget Kak ya, sampai dalam sehari 300 customer gitu Kak ya. Yang ini ya yang mau booking ya Kak ya. 300 customer itu ya dalam waktu 1 hari sampai 3 harian itu. Jadi yang iya, ya, kalian itu 80 customer yang kita tolak. Oh. Jadi pas saat itu tuh berapa banyak customer tuh Kak yang ditolak? Kalau yang di total ya, kalau di Surabaya hampir 400-an lah yang kita tolak. Jadi iya. Itu ya mungkin pelajaran kita buat tahun baru ke depan harus lebih maksimal lagi. Iya. Nah Kak, di Surabaya sendiri bisnis ini maksudnya masih belum ada atau masih jarang gitu Kak? Yang Kakak tahu? Kalau di wilayah Surabaya? Kalau di wilayah Surabaya mungkin masih jarang ya Kak yang menjalankan bisnis ini ya. Masih jarang di waktu saya lihat itu masih jarang. Mungkin saya yang pertama sih kayaknya di Surabaya. Iya. Karena ini Kak, barusan saya terpikir misalnya ada orang lain yang menjalankan bisnis ini. Maksudnya misalkan ada customer yang terlalu banyak seperti itu kan ini Kak ya. Maksudnya bisa kerjasama juga gitu Kak ya dengan orang lain yang bisnisnya sama dengan Kak Rizal gitu Kak ya. Oh boleh, bisa. Iya. Mau kerjasama boleh. Saya kepikirannya gitu sih. Maksudnya misalnya ada orang lain lagi kayak gitu. Iya. Nah Kak, berarti paling full gitu Kak kalau mau booking kayak gitu itu bisanya sampai berapa Kak maksimal di sana? Oh kalau booking itu kita kasih maksimal itu unit atau harian Kak? Gimana Kak? Kalau maksimal booking itu kita 4 unit ya Kak, 4 unit kompor itu maksimal booking. Tapi kalau untuk hari itu maksimal H-1 itu baru bisa booking Kak. Jadi H-1 itu bisa. H-1 mau buat besok gitu, misalkan sekarang saya booking, buat besok itu bisa Kak. Itu H-1. Tapi kalau mendadak itu mungkin bisa, tapi ya itu takutnya kosong gitu. Oh ya Kak, itu tuh ya saya tanya, kalau dalam 1 tahun itu selalu ada gitu Kak ya, maksudnya untuk orderan produk ini memang kayak tiap bulannya itu memang selalu ada. Lebih ke pengen tahu potensinya sih Kak, potensi terkait bisnis ini sih. Kalau untuk setiap bulan itu kemungkinan ada ya, tapi nggak sebanyak waktu potensial. Jadi masih ada. Kalau mungkin 1-10 orang itu masih ada 1 bulan. Iya. Ini Kak, maksudnya terkait kemarin itu kan akhir tahun ya Kak ya. Akhir tahun itu kan sampai membludak kayak gitu kayak dan sampai nolak-nolak gitu Kak ya, sampai ditolakin gitu customer-customernya. Ada enggak Kak terkait permasalahan itu, ada enggak Kak kedepannya itu kayak Kak Rizal tuh kayak pengen mengembangkan usaha ini, misalkan terkait dari produknya juga kayak itu, menambah ininya juga, menambah produk-produknya kayak gitu. Jadi biar jelas Kak. Iya. Untuk kemungkinan ya mulai sekarang kita sudah mulai menyicil menambah unit-unit baru Kak, untuk persiapan tahun baru yang akan datang. Kita sudah melakukan penambahan unit baru untuk kedepannya. Jadi kita akan maksimalkan semaksimal mungkin. Iya. Berarti memang ini Kak ya, berarti memang sudah mulai ditambah juga ya Kak ya, ini peralatan-peralatannya Kak ya? Iya, kita sudah mulai tambah. Jadi biar waktu tahun baru besok kita bisa maksimalkan semaksimal mungkin. Kayak gini nerima investasi enggak sih Kak? Kalau untuk investasi ya mungkin masih belum ya, kamu ini kedepannya sih. Soalnya kita masih jalankan berdua. Takutnya kan enggak, soalnya uang orang itu kita takut juga sih Kak. Oh gitu. Ya kemungkinan ada sih Kak kedepannya gitu.
Kalau mau ya. Tapi pernah nggak? Saya pernah nggak Kak Rizal kepikiran ada orang yang mau invest kayak gitu? Karena kan tadi Kak Rizal cerita kayak modalnya juga ini bisa di angka ratusan ribu kayak gitu. Pernah kepikiran nggak kalau ada orang yang bakalan invest? Karena kan nggak terlalu banyak. Ya kepikiran sih, soalnya kan untuk kita waktu menambah modal juga waktu itu kan masih kurang ya. Jadi kita juga enak gitu. Itu. Cuman saya juga mikir ini tanggungannya juga besar kan kalau kita megang uang orang itu. Iya ya, benar sih tanggung jawabnya emang besar. Tapi memang maksudnya hal-hal kayak gitu tuh hal yang maksudnya udah kayak mulai dipersiapkan enggak kalau dari Kak Rizal dan ini tim yang di Gresik? Mungkin ya sudah, mungkin masih kita mau persiapkan juga, masih mau mulai persiapan. Gimana Kak, nanti saya invest Kak. Nanti bisa kontak nanti. Oke. Nah Kak, saya kayak ngerasa seru banget sih. Cuma ini aja paling nanti tinggal diperbesar aja sih marketingnya kayaknya nih. Kayaknya bagus banget. Nah, iya, ini berarti memang peluang bisnis ini memang besar banget Kak ya untuk peluangnya Kak ya, memang. Kalau untuk peluang masih besar ya Kak, karena soalnya yang menjalankan itu masih sedikit di Surabaya ini. Kita juga melihat peluang juga sangat masih luar biasa. Ya mungkin ada yang bilang ini bisnis musiman ya, tapi kalau musim itu tiba kita yang panen gitu. Bener sih, bener lagi. Bener lagi. Iya Kak. Nah Kak, pernah riset enggak Kak? Pernah riset enggak di kota-kota lain kayak gitu? Yang maksudnya di kota lain itu udah banyak enggak sih Kak bisnis macam ini Kak? Kalau riset ya, kalau saya sendiri mungkin menargetkan satu kota ya Sidoarjo sih ya. Itu masih lumayan potensial juga kalau menurut saya. Iya. Masih. Oke. Wah ini seru banget ya bisnis ini. Kak boleh deh Kak sharing bisnisnya yang lain Kak sedikit Kak. Selain bisnis ini ya, sewa kompor dan alat grill ini, kan Kak Rizal juga ada bisnis yang lain juga ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang butuh. Jadi nanti bagi teman-teman yang stay di Surabaya kayak gitu nanti bisa langsung ke apa Kak nama ininya Kak, nama Instagramnya Kak? Urstaf Pak. Atau bisa langsung ke nomor WhatsApp, boleh ya Kak ya? Boleh. Nah iya, saya bacain deh nomor WhatsApp-nya itu nomor WhatsApp yang biasanya ini Kak ya. Atau nanti teman-teman bisa ke nomor WhatsApp mana? Sebentar. Ke nomor nanti bisa DM aja. Oh, atau bisa DM aja teman-teman nanti ke Instagramnya ya, ke Instagramnya Kak Rizal boleh, atau ke nama Instagram yang barusan disebutkan oleh Kak Rizal nanti boleh ya ke nomor WhatsApp itu untuk tanya tuh seputar ini ya kompor portable dan alat grillnya kayak gitu. Jadi nanti teman-teman di Surabaya yang butuh lagi ada acara di luar, camping atau yang lainnya nanti bisa langsung menghubungi Kak Rizal tuh, langsung di DM tuh di Instagramnya kayak gitu Kak ya. Jadi memang ada nomor WhatsApp yang mau di ini kan Kak, di sharing kan Kak, ke teman-teman di share. Nanti bisa lihat di Instagram Ustaz aja yang bisa DM. Kak, khusus untuk apa Kak? Kurang jelas deh Kak nama Instagramnya. Apa Kak nama Instagramnya Kak? Urstaf. Ini Kak di spill Kak hurufnya. Saya ketik di komen ya. Boleh. Ya itu ya buat teman-teman yang di Surabaya nanti. Nah di Surabayanya juga teman-teman ini ya ada jarak tertentu ya. Jadi nanti bisa dikirim tuh katanya Kak Rizal. Maksudnya meskipun jaraknya juga jauh itu nanti bisa dikirim. Oh ya ini Our Stove Grill. Nah itu ya teman-teman, Our Stove Grill. OURSTOVE spasi GRILL. Nah itu nanti bisa berkunjung ya ke Instagramnya Kak Rizal ya, yang butuh sewa kompor dan alat grill kayak gitu. Nah Kak, terkait produk kalian
Iya, terkait produk yang lain boleh dong Kak, apa di spill juga, ada yang lain juga enggak Kak? Maksudnya mungkin teman-teman nanti butuh tuh. Produk yang apa? Dan ada yang mau di-sharingkan lagi enggak produk yang lain? Apa ini aja? Kalau ada yang lain yang mau di-sharingkan boleh Kak yang lainnya. Kalau untuk produk yang lain ya mungkin masih next time lah, next time kita sharing. Oke. Nah itu ya untuk produk-produk lainnya katanya next time deh. Next time nanti Kak Rizal mau sharing-sharing lagi gitu Kak ya. Nanti kabar-kabar Kak kalau udah mau sharing lagi terkait produk-produk yang lainnya. Memulai bisnis atau sedang menjalankan bisnis, ada pesan-pesan enggak Kak buat teman-teman Kak? Ya untuk pesan-pesannya ya mungkin yang mau menjalankan bisnis ya untuk pesan-pesannya ya mungkin mentalnya juga harus kuat sih yang pertama. Yang kedua itu kalau bisnisnya itu bukan sekedar yang dipikirkan, tapi yang harus dipikirkan terus, jalannya aja sekarang. Karena kita nggak tahu depannya kayak gimana. Tentunya ya kayak tadi potensial waktu dipikirkan terus. Saya juga nggak tahu sekarang. Karena kita nggak tahu depannya kayak gimana. Tentunya ya kayak potensial itu saja. Oke, tes. Iya, delay sih Kak. Tes. Di sini masuk enggak Kak? Masuk tapi patah-patah nge-lag. Iya di sini Kak Rizalnya delay. Masuk tapi patah-patah nge-lag. Iya benar. Delay patah-patah. Iya. Oke. Ini ya, mungkin ini tadi apa Kak Rizal pesankan. Jadi kalau ingin memulai bisnis, mentalnya juga harus disiapin kayak gitu. Karena seperti pengalaman Kak Rizal juga ada ekspektasi itu kemarin ketika memulai bisnis ini, ternyata bisnis ini malah sangat berpeluang kayak gitu, malah sampai banyak customer yang ditolakin seperti itu. Gitu. Jadi ya jika ingin memulai ya mulai aja kayak gitu. Karena memang bisnis itu memang uangnya tidak pasti ya. Uangnya memang tidak pasti, tidak seperti ketika kita ngantor gitu, kerja kantoran kayak gitu. Karena itu memang mentalnya juga emang perlu perlu dipersiapkan. Kalau yang kita baik ke customer akan menjadi marketing gratis tuh buat kita, akan men-sharingkan ke temannya juga, ke temannya lagi kayak gitu. Jadi kita juga teruntungkan, customer senang, kita juga senang kayak gitu. Karena bisnis yang panjang adalah bisnis yang tidak berhenti di pembelian pertama, tapi berkelanjutan, pembeliannya berkelanjutan kayak gitu. Jadi ketika kita berbisnis, seperti yang tadi Kak Rizal sampaikan, jangan hanya ketika sudah terima uang terus kemudian customernya diabaikan seperti itu, tapi kita perlu bertanggung jawab dengan apa yang customer butuhkan seperti itu. Makasih banget ya Kak ya, saya juga pagi ini belajar banyak nih dari Kak Rizal, diingatkan lagi tuh tentang banyak hal, tentang pentingnya pelayanan ke customer, terus tentang peluang-peluang bisnis juga nih kayak gini. Terus juga ini ya tentang keberanian juga. Saya juga dulu pada zamannya juga sama sih, ketika memulai itu memang ya itu mentalnya dipersiapkan. Jadi emang mental bisnisnya dipersiapkan, berani, tanggung jawab kayak gitu. Karena emang uangnya tidak pasti. Oke, itu aja obrolan kita dengan Kak Rizal ya. Kalau teman-teman suka dengan obrolan Happy Lova dengan Kak Rizal, teman-teman bisa like, komen, dan share ya ke sebaik-baiknya teman-teman. Terus kemudian nanti juga bisa nonton ulang juga ya di YouTube-nya Happy Lova Official. Nanti bisa cek juga ya, bisa tonton ulang untuk obrolan bareng Kak Rizal, dan boleh di-share juga kalau teman-teman ngerasa dapat manfaat, insight, inspirasi dari obrolan kita berdua hari ini. Oke. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nyimak. Makasih juga ya buat Kak Rizal pagi ini. Sukses ya Kak buat bisnis-bisnisnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya.